Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabharata. Sebuah video podcast yang sedang viral di media sosial memicu nang di dalam rekaman tersebut pembicara menyebut orang Banjar pemalas wan kada mempunyai pekerjaan, dinilai mengandung unsur penghinaan wan sara. Pernyataan yang dianggap melecehkan ini mendorong DPP Forum Kerukunan Wan Pemerhati Warga Kalimantan mengambil langkah hukum dengan secara resmi melaporkan ke Subdit 5 Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan. Sebuah video podcast yang sedang viral di media sosial memicu nang di dalam rekaman tersebut pembicara menyebut orang Banjar pemalas wan kada mempunyai pekerjaan dinilai mengandung unsur penghinaan wan sara. Pernyataan yang dianggap melecehkan ini mendorong DPP Forum Kerukunan Wan Pemerhati Warga Kalimantan mengambil langkah hukum dengan secara resmi melaporkan ke Subdit 5 Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan, Jalan Ahmad Yani Pal 4,5 Komplek Bina Brata, Banjarmasin Timur, Jelang Tengah hari Senin 28 Juli 2025. Laporan DPP FK PWK diterima perwakilan Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Sus Polda Kalimantan Selatan, Dedi. Karena yang rekaman intinya bahwa penjelasan secara fakta hukumnya dari Krimsus itu loh, bahwa ini karena lokus delikti itu ada Polda Kaltim, intinya di Kalsel ini Cybercrime Subdit 5 ya, di Kalsel ini bahwa menerima tapi dia otomatis kan diinfokan ke kita koordinasi ke Polda Kaltim. Tapi laporan kita tetap terima, kita siapkan, tinggal mengirim. Intinya bahwa di sini mau ada juga yang keberatan beberapa organisasi. Ya. Itu aja terjawab. Kan untuk lokus kan kita belum tahu nih. Ya. Nah, tapi kemungkinan besar si pelaku ini kan orang Kaltim. Nah, ya. Untuk lokus di mana dia menggunakan podcastnya kan jelas di mana, kan kita kan tahu. Ya, kan di salah satu podcast. Tapi ya untuk keberadaan orang yang bersangkutan kan diduga kan berada di Kaltim. Tapi posisi sekarang informasinya ada di Semarang. Oh, di Semarang. Ya, jadi intinya informasi orang ini ada Semarang, tapi apa sudah bergeser ke Kaltim apa kita belum tahu gitu kan. Jadi kita mencegah hal tidak diinginkan, apalagi menyangkut suku dan ras. Kan suku Banjar nih, kebetulan kita orang Banjar nih dari Gerdayak, jadi kita mewakili dengan ini supaya memberikan edukasi ke warga kita bahwa kita ada upaya jangan sampai terprovokasi lah. Itu maksudnya itu. Jadi apa sih gerakan kita, apalagi punya kita kok organisasi Forum Kerukunan Pemerhati Warga Kalimantan, itu supaya guyup, jangan ada nanti yang ngompor-ngomporin kan. Nah, kita menghindari itulah Pak Dedi. Jadi intinya terjawab, nanti kita kirim ke sana Pak Dedi lah, nanti yang secara tertulis kan optinya sama, ininya sama kan gitu. Intinya dari organisasi kami keberatan. Ketua DPP FK PWK Rahmat Fadila Wetakoni Prima TV memadahkan kedatangan pihaknya adalah untuk menyampaikan laporan awal terkait konten yang dianggap menghina suku Banjar. Setelah laporan awal ini, pihaknya akan menyampaikan laporan resmi secara tertulis kepada Kapolda Kalimantan Selatan melalui Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Sus Polda Kalimantan Selatan. Rahmat Fadila menyatakan selama ini etnis Banjar telah banyak berkontribusi di pemerintahan maupun dunia usaha. Aparat penegak hukum diminta tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi warga yang ingin melaporkan kasus serupa, serta disarankan agar perkara ini dikoordinasikan dengan Polda Kalimantan Timur, mengingat kemungkinan lokus delikti wan keberadaan pelaku bisa berada di luar wilayah Kalimantan Selatan. Jadi kedepannya saya nanti membuat laporan secara tertulis. Tujuan Kapolda Ciki di Krimsus Polda Kalsel sehubungan dengan apa ujaran kebencian ya, sara itu yang menyangkut perkataan orang Banjar pemalas, dan apabila orang Banjar tidak ada kerjaan apa gimana, intinya kemarin tuh yang saya cerna ya bahwa bisa berbuat apapun, berarti kan saya rasa itu sudah hal-hal jelek. Jadi menganggap kita semua tuh bagaimana menyangkut suku orang Banjar. Jadi dalam hal ini saya rasa orang Banjar juga banyak yang sukses kan. Pak Haji tidak saya sebutkan nama-namanya yang di pemerintahan saat ini. Jadi saya tadi minta ke pihak Krimsus agar kumpulir siapapun yang mengadu tetap diterima. Nanti silahkan koordinasi dengan pihak Polda Kaltim. Masalah lokus delikti nanti mereka yang menentukan di sana. Orangnya sekarang di mana, tapi yang saya dapat input terakhir yang bersangkutan sekarang kan ada di posisi Semarang. Terus yang berita terakhir ini apa sudah diamankan, saya
masih belum tahu ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya nanti lebih bagus, supaya jangan ada hal-hal ujaran kebencian dan ras suku, apalagi menyangkut ini orang Banjar kan. Nah itulah kemarin yang saya dengar di salah satu podcast yang ada. Rahmat Fadila berharap adanya laporan ini maka ke depan kereda lagi konten media sosial yang dengan mudah menyebarkan ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, wan antar golongan.